Nah, saya mau cerita tentang satu orang yang namanya Andi Prasetyo. Kerjaannya? Jualan gorengan keliling di pasar. Kalau kalian sering ke pasar pagi-pagi, pasti pernah dengar teriakannya. Gorengan panas, masih anget, tahu isi, bakwan, mendoan. Itu suara khasnya Andi. Andi ini orangnya sederhana banget. Bajunya ya itu-itu aja, kaos lusuh, celana yang warnanya udah pudar, topi bolong di pinggirnya. Tapi jangan salah, senyumnya itu loh, nggak pernah absen. Dia bisa nyapa semua orang, dari ibu-ibu belanja sayur sampai tukang parkir. Tiap hari, jam 3 pagi, Andi udah bangun. Dia nyalain kompor, bikin adonan, potong-potong sayur buat isi tahu. Udara luar masih dingin, tapi dia udah sibuk gorengin batch pertama. Jam 6, dia udah nongkrong di sudut pasar, siap sambut pelanggan. Pagi, Endik, sapa Pak Slamet, penjual ayam. Pagi, Pak, ayamnya laris hari ini, jawab Andi sambil ngeringin bakwan dari minyak. Laris sih laris, tapi kalah sama gorenganmu, candanya. Nah, Andi ketawa aja. Dia memang gitu, nggak pernah kelihatan muram. Orang-orang di pasar udah kayak keluarga buat dia. Tapi di balik senyum ramah itu, Andi punya mimpi gede. Dia pengen banget suatu hari punya pabrik makanan ringan. Bukan cuma jual gorengan di pasar, tapi punya merek sendiri yang dijual ke seluruh Indonesia. Alasannya sederhana. Dia mau orang tuanya, yang di kampung, bisa hidup nyaman. Cuma ya, namanya juga hidup. Kalau lihat isi tabungan, mimpinya terasa jauh banget. Kadang harga minyak goreng naik, kadang bahan baku mahal, untungnya tipis. Tapi ya Andi nggak pernah nyerah. Oh iya, di pasar itu kan banyak juga penjual gorengan lain. Ada yang pakai minyak lebih bagus, ada yang gerobaknya baru. Tapi Andi nggak pernah iri. Dia percaya, pelanggan datang bukan cuma karena enak, tapi juga karena nyaman belanja sama penjualnya. Bahkan pernah, pas hujan deras, dagangan dia sepi. Dia lihat penjual gorengan baru juga sepi banget. Andi malah borong gorengan si penjual baru itu, terus dibagi-bagi gratis ke pedagang lain. Loh, Endik, kamu juga sepi kok malah beliin dia? Tanya pedagang sayur. Andi cuma senyum. Biar dia nggak rugi banyak. Rezeki itu kan nggak cuma dari jualan, bisa juga dari kebaikan yang kita tanam. Makanya semua orang di pasar respect sama dia. Kalau ngomongin masa lalu, Andi dulu pernah kerja di pabrik roti. Tapi pabriknya bangkrut. Habis itu dia nyoba jadi kuli bangunan, ojek, sampai tukang cuci piring. Terakhir, dia kepikiran buat jual gorengan. Modalnya minjem dari kakaknya. Awal-awal susah banget. Sering pulang bawa gorengan sisa banyak. Tapi dia belajar, coba resep baru, bikin gorengan renyah tapi nggak terlalu berminyak. Lama-lama pelanggan mulai nambah. Dia kenal semua pelanggannya. Ada Bu Siti yang tiap pagi beli bakwan 5 biji. Ada Pak Sarman tukang parkir yang suka pura-pura ngutang gorengan padahal nggak pernah beneran utang. Ada anak-anak sekolah yang mampir beli tahu isi sebelum berangkat. Nah, ada satu kebiasaan Andi yang jarang orang tahu. Kadang, habis jualan, dia jalan ke kawasan elit. Bukan buat belanja, cuma lihat-lihat. Dia suka berdiri di seberang jalan, ngelihatin orang-orang masuk restoran mewah, hotel, butik. Baginya, itu kayak dunia lain. Dia nggak iri, tapi penasaran. Gimana rasanya makan di restoran kayak gitu? Gimana rasanya punya usaha di sana? Sampai suatu hari, Budi, sahabat lamanya, ngirim pesan. Endik, minggu depan ketemu di restoran Sakura. Ya, gue mau traktir. Ada yang mau gue ceritain. Restoran Sakura itu, ya ampun, itu salah satu restoran paling top di kota. Letaknya pas di kawasan elit yang sering Andi lewati. Dia nggak pernah masuk, cuma lihat dari luar. Dia pikir, wah, akhirnya gue bisa lihat dari dekat restoran ini. Dia nggak tahu, undangan itu bakal jadi awal cerita yang bakal mengubah hidupnya. Oke, jadi, tibalah hari yang ditunggu-tunggu Andi.
Hari ini dia mau ketemu Budi di restoran Sakura. Pagi itu, dia tetap jualan seperti biasa. Gerobaknya laku lumayan, jadi moodnya bagus. Jam 1 siang, dia beres-beres gerobak, simpan di rumah kontrakannya, terus ganti baju. Nah, baju ganti ini, ya, namanya juga Andi. Dia nggak punya jas atau kemeja rapi. Yang ada cuma kaos polos warna biru yang udah mulai pudar, celana kain, dan sepatu sneakers murah. Rambutnya disisir seadanya. Dia pikir, yang penting bersih. Orang kan gak lihat baju, lihat orangnya. Begitu sampai di depan restoran, Andi langsung ngerasa canggung. Bangunannya tinggi, pintunya dari kaca tebal, pegawainya semua rapi kayak di film. Ada musik lembut yang kedengarannya mahal. Mobil-mobil yang parkir di depannya juga bikin minder. Semuanya mobil gede dan kinclong. Tapi Andi memberanikan diri masuk. Baru beberapa langkah, seorang pelayan perempuan menghampiri. Namanya Ratna, posturnya tegap, wajahnya cantik tapi dingin. "Maaf, Pak, Bapak mau kemana?" Suaranya tegas. "Oh, saya mau ketemu teman saya di dalam. Namanya Budi. Katanya udah nunggu," jawab Andi sambil tersenyum ramah. Ratna melirik Andi dari ujung rambut sampai sepatu. Wajahnya berubah. Maaf, Pak. Restoran ini penuh. Saya rasa Bapak salah tempat." Andi bingung. "Loh, penuh? Tapi teman saya bilang udah reservasi." Ratna mulai kehilangan kesabaran. Dia memberi isyarat ke seorang pria yang ternyata manajer restoran, Pak Surya. Pak Surya datang, melihat Andi sebentar, lalu menghela napas. "Mas, kami nggak bisa terima tamu yang berpakaian seperti ini. Tolong cari tempat lain, ya." Kata-kata itu kayak tamparan keras. Beberapa orang yang lagi makan melirik ke arah mereka. Ada yang bisik-bisik sambil menahan tawa. Andi bisa ngerasain telinganya panas. Dia mencoba menjelaskan, "Saya cuma mau ketemu teman saya. Saya nggak mengganggu." Tapi Ratna langsung memotong. "Pak, ini restoran berkelas. Kami punya standar tamu. Maaf." Nada suaranya tegas, tapi jelas penuh meremehkan. Pak Surya memberi isyarat halus ke satpam, dan dalam waktu nggak sampai semenit, Andi udah berada di luar pintu restoran. Di luar, Andi berdiri beberapa detik. Tangannya mengepal, matanya memandang lantai. Malu, kesal, perutnya rasanya mual. Dia baru mau mengeluarkan HP untuk telepon Budi, tapi tiba-tiba Budi keluar dari dalam restoran. "Endik, kamu ngapain di luar? Gue udah nungguin di dalam," serunya. Andi cuma tersenyum kecut. "Nggak usah, Bud. Nggak apa-apa. Kayaknya gue nggak cocok makan di tempat kayak gini." Budi bingung. Tapi begitu Andi cerita singkat apa yang barusan terjadi, wajah Budi langsung berubah. "Sial, gue minta maaf, Endik. Harusnya gue jemput lo di depan tadi," kata Budi sambil kesal. Andi cuma geleng-geleng. Udah, gak usah dibesar-besarin. Tapi di hatinya, rasa malu itu menancap dalam. Sepanjang perjalanan pulang, suara-suara tadi masih terngiang di kepalanya. Restoran ini berkelas, tamu seperti ini. Cari tempat lain, ya. Buat orang lain, mungkin itu cuma kata-kata biasa. Tapi buat Andi, itu penghinaan. Dia bukan pencuri, dia bukan orang yang mau bikin onar. Dia cuma mau ketemu temannya. Malam itu, Andi susah tidur. Dia menatap langit-langit rumah kontrakannya. Jadi harga diri orang cuma diukur dari baju yang dia pakai, ya? Pikirnya. Dan di saat itulah, entah kenapa, rasa sakit hati itu mulai berubah jadi sesuatu yang lain. Besok paginya, Andi tetap jualan seperti biasa. Dari luar, dia terlihat normal, tetap senyum, tetap sapa pelanggan. Tapi di dalam kepalanya, kejadian di restoran itu muter terus kayak kaset rusak. Setiap kali dia tuang adonan bakwan ke wajan, dia ingat tatapan sinis Ratna. Setiap kali dia serahkan gorengan ke pelanggan, dia ingat nada suara Pak Surya yang bilang, "Cari tempat lain, ya." Siangnya,
Pas pasar mulai sepi, datanglah Budi. Dia beli bakwan sambil duduk di bangku kecil di dekat gerobak. Gue masih kesel. "Endik, masa lo diusir gitu?" kata Budi sambil menggeleng. Andi cuma nyengir. "Udahlah, Bud. Bukan masalah besar. Lagian, gue udah dapat pelajaran berharga." "Pelajaran?" Budi mengernyit. "Iya, gue jadi tahu. Orang itu gampang banget ngejut gue dari penampilan. Sekarang gue kepikiran, gimana caranya supaya suatu hari gue bisa balik lagi ke restoran itu. Tapi bukan sebagai tamu, sebagai pemiliknya." Budi spontan ketawa, tapi bukan ketawa meremehkan. "Waduh, gila lo Endik, tapi gue suka cara pikir lo." Itulah awalnya. Rasa sakit hati itu pelan-pelan berubah jadi bahan bakar. Andi mulai berpikir serius. Dia nggak mau hidupnya cuma muter di pasar. Dia pengen usahanya naik level. Malam-malam, setelah semua selesai, Andi duduk di meja kecil rumah kontrakannya sambil mencatat ide-ide di buku tulis. Dia coret-coret rencana, bikin kemasan, jual gorengan beku, cari cara masuk ke warung-warung, lalu ke supermarket kecil. Kalau orang bisa bikin nugget beku, kenapa gue nggak bisa bikin bakwan beku? Gumamnya. Budi, yang kerja di toko bahan makanan, sering mampir buat diskusi. "Lo mulai dari yang kecil dulu, Endik. Bikin sampel, kasih gratis ke warung. Kalau mereka suka, mereka bakal beli," saran Budi. Andi mengangguk. Dia tahu ini nggak bakal mudah. Modalnya tipis, pengalaman produksi massal nol besar. Tapi dia ingat rasa malunya waktu diusir. Dan setiap kali ingat, semangatnya naik lagi. Pagi-pagi, dia tetap jualan keliling. Tapi sore sampai malam, dia mulai eksperimen bikin gorengan beku. Dia cari cara biar rasa dan teksturnya tetap enak setelah digoreng ulang. Kadang gagal, tahunya jadi lembek, bakwannya kempes. Kadang berhasil, tapi nggak tahan lama. Sampai akhirnya, dia nemu formula yang pas. Suatu malam, sambil membungkus gorengan beku di plastik bening, Andi ngomong sendiri, "Gue nggak akan balas mereka dengan marah. Gue bakal balas mereka dengan sukses." Budi, yang kebetulan lagi duduk di situ, nyengir lebar. Nah, itu baru Andi yang gue kenal. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan panjang itu resmi dimulai. Nah, mimpi boleh besar, tapi langkah pertama itu selalu bikin kaki gemetar. Buat Andi, langkah pertamanya adalah bikin gorengan beku dan berani nawarin ke orang. Hari itu, dia bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan buat jualan di pasar, tapi buat produksi gorengan frozen. Tahu isi, bakwan sayur, tempe mendoan. Semuanya dia goreng setengah matang, dinginkan, lalu masukin ke plastik bening yang udah ditempel stiker buatan sendiri. Stiker itu sederhana banget, cuma tulisan, "Gorengan Andi, praktis enak," dengan gambar bakwan yang dia print di warnet. Selesai semua, dia masukin ke kotak styrofoam, terus berangkat ke warung-warung kecil di sekitar rumah. Warung pertama yang dia datangi dijaga sama seorang ibu parubaya. "Bu, saya mau nawarin gorengan beku. Tinggal goreng, rasanya kayak baru masak. Mau coba?" kata Andi sambil senyum. Si ibu melihat sekilas, lalu menggeleng. "Waduh, Mas, di sini orang maunya yang murah. Gorengan beli di luar aja 1.000-an. Ini kayaknya nggak laku." Andi mencoba meyakinkan, tapi si ibu tetap menolak. Dia pun pamit dengan sopan. Warung kedua, ditolak juga. Warung ketiga, malah nggak sempat ngomong banyak karena pemiliknya langsung bilang, "Nggak tertarik, Mas." Bayangin aja, hari pertama, dia keliling bawa gorengan beku sampai keringetan. Tapi nggak ada satupun yang mau beli. Sorenya, dia duduk di rumah sambil minum teh, bengong. Budi datang, melihat Andi yang kelihatan lesu. "Gagal?" tanya Budi. Andi mengangguk. "Kayaknya orang belum ngerti konsep gorengan beku, Bud." Budi nyengir. "Ya udah, kita kasih ngerti. Lo bikin sampel gratis. Mereka coba dulu, kalau enak, baru mereka mau beli." Andi berpikir sebentar, lalu mengangguk.
Boleh juga. Esoknya, dia produksi lagi, tapi kali ini nggak buat dijual, buat dibagiin gratis ke beberapa warung. Dia goreng langsung di tempat, biar pemilik warung ngerasain aroma dan rasanya. Pelan-pelan, beberapa warung mulai mau nyoba jual. Walaupun cuma titip 2-3 bungkus, tapi itu udah kemajuan buat Andi. Tantangan berikutnya, masuk ke supermarket kecil. Ini beda cerita. Bukan cuma harus nawarin, tapi juga harus urus izin, kemasan, tanggal kadaluarsa, sampai label halal. Semua ini bikin kepalanya pening. Budi bilang, santai aja, Endik, kerjain satu-satu. Gue bantu urus izin di dinas. Jadi setiap pagi Andi tetap jualan keliling, sore produksi frozen, malam urus dokumen. Badannya capek luar biasa. Tangannya sering kena cipratan minyak panas. Tapi setiap kali ingat kejadian di restoran itu, capeknya berasa berkurang separuh. Sayangnya, masalah datang lagi. Uang modalnya makin tipis. Dia sampai ambil dari tabungan darurat buat beli minyak, plastik, dan stiker. Hutang kecil mulai numpuk di warung bahan baku. Ada malam di mana Andi duduk di lantai dapur, tatapan kosong, sambil ngelihat tumpukan gorengan beku yang belum laku. Gue beneran bisa nggak? Ya? Gumamnya pelan. Budi, yang kebetulan mampir, menepuk bahunya. Bisa. Percaya sama gue. Semua bisnis awalnya berat. Kalau gampang, semua orang udah kaya. Kalimat itu bikin Andi bangkit lagi. Lalu, tanpa dia sangka, bantuan datang dari arah yang gak pernah dia pikirkan. Dan itu bakal mengubah semuanya. Jadi begini, semua orang yang pernah mulai usaha pasti tahu rasanya mau nyerah. Dan malam itu, Andi hampir sampai di titik itu. Dia duduk di depan gerobaknya yang udah sepi pembeli. Gorengan beku di freezer kecil tinggal segitu-gitunya. Dan uang di dompet cuma cukup buat modal besok. Rasanya kayak jalan di lorong gelap gak ada ujung. Tapi, dunia kadang punya cara aneh buat kasih kejutan. Hari itu, datang seorang pembeli yang gak biasa. Siang-siang, Andi lagi ngelap gerobak. Datanglah seorang perempuan muda, rambutnya panjang, bawa kamera kecil dan tripod. Bajunya santai, tapi rapi. Dia beli tahu isi dan bakwan. Mas, boleh saya rekam proses gorengnya? Saya lagi bikin konten kuliner buat media sosial. Katanya ramah. Andi agak kaget, tapi langsung mengangguk. Boleh, Mbak. Silakan aja. Perempuan itu ternyata seorang food blogger. Namanya Maya. Dia keliling kota nyari jajanan pinggir jalan yang unik dan enak. Dia rekam Andi dari awal nyendok adonan, goreng di minyak panas, sampai bungkus gorengannya. Sambil nunggu matang, dia ngobrol singkat soal usaha Andi. Mas, ini beneran ada versi frozennya? Tanya Maya. Iya, Mbak. Jadi kalau mau stok di rumah tinggal goreng lagi. Praktis. Jawab Andi sambil nyodorin satu bungkus plastik. Mata Maya berbinar. Wah, ini menarik. Boleh saya review juga? 2 hari kemudian, Maya upload videonya di TikTok dan Instagram. Judulnya sederhana. Gorengan beku enak. Bikin sendiri di rumah. Penjualnya ramah banget. Dan entah bagaimana, video itu meledak. Dalam seminggu, viewersnya tembus ratusan ribu. Kolom komentar penuh orang nanya lokasi, harga, dan cara pesan frozennya. Dampaknya ke Andi? Gila-gilaan. Pagi-pagi dia sudah dibanjiri chat WhatsApp dari orang yang mau pesan frozen. Bukan cuma orang sekitar, tapi juga dari luar kota. Ada yang minta kirim via ekspedisi. Endik. Lo viral, Endik, teriak Budi sambil nunjukin HP-nya. Andi cuma melongo lihat video itu. Ya Allah, itu gue. Katanya nggak percaya. Tapi viral itu nggak cuma bikin senyum, bikin pusing juga. Permintaan membludak, tapi produksinya masih manual. Dia cuma punya satu kompor, satu wajan besar, dan freezer kecil. Mau nggak mau, dia harus nambah tenaga kerja. Pertama, dia ajak adik sepupunya buat bantu di dapur. Lalu, 2 tetangga yang butuh kerja tambahan juga ikut.
Rumah kontrakannya mendadak kayak pabrik kecil. Ada yang ngupas sayur, ada yang bikin adonan, ada yang packing. Budi yang biasanya cuma bantu kasih ide, sekarang jadi semacam manajer dadakan. Dia ngatur jadwal produksi, kirim barang, sampai urus pembayaran. Seminggu setelah viral, Andi udah bisa kirim frozen ke 3 supermarket kecil di kota itu. Mereka mau kerja sama karena banyak pelanggan yang nanya langsung ke kasir. Larisnya luar biasa. Kalau dulu dia sehari paling cuma bikin 30 bungkus frozen, sekarang bisa sampai 200 bungkus. Untungnya naik berkali lipat. Suatu malam, Andi duduk di teras rumahnya, minum teh hangat sambil ngitung pemasukan hari itu. Budi ikut duduk di sebelahnya. "Bud, gue masih nggak nyangka semua ini kejadian," kata Andi pelan. "Ya karena lo konsisten. Endik, orang kayak lo kalau dikasih kesempatan, hasilnya bisa kayak gini," jawab Budi sambil tersenyum. Tapi Andi nggak mau terlena. Dia tahu, viral itu bisa hilang cepat kalau nggak dijaga. Jadi dia mulai mikir jangka panjang. Tambah freezer besar, cari tempat produksi yang lebih layak, dan mulai bikin brand lebih profesional. Di tengah euforia itu, ada satu hal yang bikin dia ketawa kecil sendiri. Restoran Sakura. Dia ingat banget, 3 minggu lalu, dia diusir kayak orang nggak pantas masuk. Sekarang, dia mulai punya tabungan yang, kalau ditambah sedikit lagi, bisa bikin dia masuk restoran itu bukan cuma makan, tapi mungkin beli salah satu meja makannya. Dia belum tahu bahwa takdir sedang nyiapin sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau kata orang tua, rezeki itu kadang datang dari pintu yang gak pernah kita sangka. Dan untuk Andi, pintu itu, ya benar-benar pintu restoran Sakura. Pagi itu, Andi lagi sibuk ngegoreng tahu isi di dapur produksi barunya. Sekarang, dia udah nggak kerja di gerobak kecil lagi. Produksinya pindah ke sebuah rumah sewa yang bagian depannya jadi toko kecil, bagian belakang jadi dapur. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Pesan dari nomor nggak dikenal. "Mas Andi, saya karyawan lama restoran Sakura. Bos, kami mau jual restoran." Dengar-dengar Mas Andi lagi cari tempat usaha. Andi langsung berhenti goreng. Sakura? Restoran yang dulu ngusir dia? Restoran yang waktu itu kayak istana buat orang-orang berduit? Dia sempat mikir ini prank. Tapi setelah karyawan itu nelpon langsung, dia tahu ini serius. Ceritanya begini, restoran Sakura ternyata sepi pengunjung sejak pandemi kemarin. Walaupun udah coba promosi, harga makanannya terlalu mahal untuk kantong kebanyakan orang. Lama-lama, biaya operasional nggak ketutup. Pemiliknya, seorang pria parubaya keturunan Jepang, mau pindah ke luar negeri. Dia butuh uang cepat. "Kalau Mas Andi tertarik, kami bisa kasih harga spesial. Asal bayar tunai," kata si karyawan itu di telepon. Andi ketawa kecil. "Harga spesial? Untuk restoran sekelas Sakura? Spesial? Itu pasti masih miliaran." Tapi entah kenapa, nalurinya nyuruh dia cek dulu. Besoknya, Andi datang. Rasanya aneh banget. Dulu dia cuma berani lihat dari luar. Sekarang malah diundang masuk lewat pintu utama. Interiornya masih sama. Lampu gantung cantik, meja kayu mengkilap, aroma harum kayu cendana. Tapi kali ini suasananya lengang. Hanya ada 2 meja terisi. Pemiliknya, yang dipanggil orang Tuan Sato, menyambut dengan senyum ramah. "Anda Andi? Saya dengar bisnis frozen food Anda sukses. Restoran ini mungkin cocok untuk Anda," katanya sambil menyodorkan dokumen. Andi melihat angka di kertas itu, dan matanya langsung membesar. Harga jualnya memang ratusan juta, tetap besar, tapi jauh di bawah harga pasaran. Kalau dia gabungin semua tabungan, hasil penjualan motor lamanya, plus pinjaman ringan dari koperasi, dia bisa beli. Malam itu, Andi nggak bisa tidur. Dia bolak-balik mikir, ini kesempatan. Tapi kalau gagal, duit habis. Kalau berhasil, mimpi gue jadi kenyataan. Budi yang tahu kabar ini cuma ketawa. "Endik, lo mau terus jadi penjual frozen food doang? Atau mau naik kelas jadi pemilik restoran? Hidup kadang cuma butuh satu langkah berani."
Akhirnya, Andi mantap. Besoknya, dia kembali ke Sakura, dan dengan tangan agak gemetar, dia bilang, "Saya ambil." Prosesnya cepat. Dalam 2 minggu, semua urusan surat-surat selesai. Tanggal 1 bulan berikutnya, kunci restoran resmi di tangan Andi. Hari pertama dia berdiri di tengah ruangan itu sebagai pemilik. Rasanya surreal. Dulu dia cuma bisa melihat orang makan di sini dari balik kaca. Sekarang dia bisa atur semua dari dapur sampai kasir. Tapi Andi bukan tipe yang cuma mau ganti nama lalu jual makanan mahal. Dia punya visi. Restoran ini harus ramah untuk semua kalangan. Dia ubah konsepnya jadi resto cafe yang menjual menu khas gorengan dan frozen food. Tapi juga ada menu modern yang terjangkau. Interiornya tetap elegan. Tapi ada sudut untuk pembeli yang mau nongkrong santai. Dan yang paling penting, Andi bikin program unik. Makan gratis setiap Jumat untuk anak jalanan. Begitu pengumuman itu dipasang di media sosial, orang-orang langsung heboh. Banyak yang terharu, banyak juga yang datang bukan cuma buat makan, tapi juga donasi. Hari pembukaan restoran, Maya, seafood blogger yang dulu bikin dia viral, datang lagi. Kali ini bukan cuma bawa kamera, tapi juga bawa tim kecil. Videonya tentang penjual gorengan yang kini punya restoran, langsung trending. Restoran penuh. Meja-meja terisi orang dari berbagai latar belakang. Ada karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan beberapa pebisnis yang penasaran. Di pojok ruangan, Andi melihat seseorang yang bikin jantungnya sedikit berhenti. Manajer lama Sakura, orang yang dulu mengusirnya. Mereka saling pandang sebentar. Lalu, pria itu tersenyum canggung. "Selamat ya, Mas Andi. Saya minta maaf waktu itu," katanya pelan. Andi cuma tersenyum. "Sudah lewat, Pak. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin saya nggak ada di sini sekarang." Dalam hati, Andi sadar satu hal. Hidup kadang muter aneh. Orang yang dulu menolakmu, bisa saja nanti melihatmu dari posisi yang lebih rendah. Tapi itu bukan alasan untuk dendam. Bulan demi bulan, restoran Andi semakin ramai. Penjualan frozen food tetap jalan. Tapi sekarang punya dapur lebih besar dan jaringan distribusi lebih luas. Dia rekrut lebih banyak orang, termasuk beberapa anak jalanan yang dia latih jadi karyawan. Dan suatu sore, saat restoran sudah agak sepi, Andi duduk di kursi dekat jendela. Di luar, matahari sore memantulkan cahaya ke kaca, membuat ruangan terasa hangat. Dia menyesap kopi, lalu tersenyum sendiri. Dulu, dia berdiri di luar sini, lapar, ditolak, dan dianggap remeh. Sekarang, dia di dalam, bukan cuma makan, tapi memberi makan orang lain. Itu, rasanya lebih dari sekadar kejutan besar. Itu adalah jawaban dari semua doa-doanya. Kabar itu datang suatu sore yang gerimis. Andi sedang duduk di teras rumahnya, menikmati aroma singkong goreng yang baru diangkat dari wajan, ketika teleponnya berdering. "Mas Andi, sampean dengar kabar? Restoran itu, yang dulu." Suara Budi di seberang terdengar setengah ragu, setengah gembira. "Restoran yang dulu mengusir aku?" tanya Andi sambil menyeringai. "Iya, katanya mau dijual. Bangkrut. Katanya lagi, kalau ada yang mau beli cepat, harganya jauh di bawah pasar," kata Budi. Andi terdiam sebentar. Gerimis yang turun seakan mengiringi pikirannya yang berlarian. Ia ingat betul hari itu. Ratna yang melipat tangan di dada, wajahnya ketus. Pak Surya, sang pemilik restoran, berdiri dengan tatapan sinis, seakan menilai harga seseorang dari sepatunya. Semua tawa para pengunjung yang menertawakan penampilannya. Semua rasa perih itu seperti membuka luka lama. Tapi bukannya marah, Andi justru tersenyum pelan. "Bud, ini saatnya," katanya pendek. Keesokan harinya, Andi datang ke kantor notaris yang menangani penjualan restoran itu. Ia datang bukan lagi dengan baju lusuh dan sandal jepit, melainkan kemeja rapi dan sepatu kulit hitam mengkilap. Namun tetap, di dadanya ia membawa hati yang sama seperti dulu. Hati seorang penjual gorengan yang tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Proses negosiasi berjalan singkat.
Restoran itu memang sedang terjepit. Hutang menumpuk, pelanggan menurun, dan biaya operasional tak terbendung. Andi, yang kini memiliki cadangan modal besar dari bisnis gorengan frozennya, langsung menyetujui harga. 3 hari kemudian, semua beres. Nama pemilik di sertifikat resmi berubah, Andi Prasetyo. Hari pertama sebagai pemilik, Andi sengaja datang tanpa memberitahu para pegawai. Ia ingin melihat reaksi mereka. Restoran itu masih tampak mewah, tapi kalau diperhatikan baik-baik, cat dinding mulai kusam, kursi ada yang robek, dan aroma sedap masakan kalah oleh bau lembab karpet lama. Andi melangkah pelan melewati pintu kaca. Di sana, Ratna berdiri di dekat pintu masuk, masih dengan seragam pelayan dan senyum yang, menurut sebagian orang, hangat, tapi bagi Andi selalu terasa penuh perhitungan. Begitu melihatnya, Ratna spontan memiringkan kepala, lalu mengerutkan kening. Mas, kita ketemu lagi ya? Maaf, tapi restoran ini hanya menerima tamu yang... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seorang pria berusia 50-an keluar dari dapur. Pak Surya. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini tampak lebih tua, matanya lelah. Ia sempat berhenti di tempat, memandangi Andi. Loh, ini, kamu yang... Pak Surya tampak bingung. Yang dulu diusir? Iya, itu saya, jawab Andi, tenang. Ratna tersentak, wajahnya memerah. Mas, maafkan saya waktu itu. Saya hanya menjalankan perintah. Andi menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Saya tidak datang untuk marah. Saya datang untuk mulai bekerja, sebagai pemilik baru restoran ini. Ruangan mendadak hening. Suara sendok yang jatuh dari tangan seorang pegawai di meja ujung terdengar jelas. Pak Surya melangkah mundur, seolah tak percaya. Pemilik, baru, ulangnya pelan. Andi mengangguk. Mulai hari ini, semua surat dan legalitas atas nama saya. Dan saya ingin kalian semua tetap bekerja di sini. Kaget. Bingung. Tak percaya. Itulah ekspresi yang beredar di wajah semua orang di ruangan itu. Seorang koki tua mendekat. Kenapa Mas Andi mau mempertahankan kami? Bukankah kami bagian dari restoran yang dulu mengusir Mas? Andi tersenyum kecil. Karena saya percaya, kesalahan 1 atau 2 orang tidak berarti semua orang harus menanggung. Lagi pula, setiap orang berhak diberi kesempatan memperbaiki diri. Ratna menunduk dalam. Air matanya menetes. Ia tidak menyangka, orang yang dulu dipermalukan di depan banyak orang justru membalasnya dengan kemurahan hati. Hari-hari berikutnya, Andi mulai melakukan banyak perubahan. Ia merombak interior restoran, memperbaiki kursi dan meja, mengganti karpet, dan menambahkan sentuhan modern pada pencahayaan. Tapi ada satu perubahan besar yang membuat semua orang kagum. Menu gorengan frozen khas Andi kini menjadi salah satu hidangan andalan di restoran itu. Tentu saja bukan sekadar gorengan biasa. Ia menyajikannya dengan gaya plating modern, saus buatan sendiri, dan kombinasi rasa yang unik. Pelanggan terkejut, tapi mereka menyukai ide tersebut. Ini, gorengan, tapi kok bisa semewah ini? Tanya seorang pelanggan sambil memotret makanannya. Andi hanya tertawa. Gorengan juga punya harga diri, Pak. Sama seperti orangnya. Suatu sore, ketika restoran baru saja dibuka kembali setelah renovasi, Andi duduk di meja dekat jendela. Ratna menghampirinya. Mas Andi, suaranya pelan, saya benar-benar minta maaf. Waktu itu, saya pikir, ya, penampilan Mas, saya kira. Andi memotong lembut, saya tahu. Dan saya mengerti. Tapi hidup mengajarkan saya satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari luarnya saja. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Ratna menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, karena sudah tidak membalas perbuatan saya dengan dendam. Andi menjawab singkat, balas dendam terbaik adalah ketika kita bisa membuktikan bahwa kita lebih baik, tanpa menjatuhkan orang lain. Beberapa bulan kemudian, restoran itu kembali ramai. Pelanggan datang bukan hanya untuk menikmati makanan,
tapi juga untuk melihat kisah pemiliknya yang sempat viral di media sosial. Banyak yang kagum bagaimana seorang penjual gorengan keliling bisa membeli restoran yang dulu mengusirnya. Jurnalis, blogger, bahkan stasiun TV lokal datang meliput. Dan setiap kali diminta menceritakan kisahnya, Andi selalu mengatakan hal yang sama. Dulu saya diusir. Iya, tapi itu bukan akhir. Itu justru awal perjalanan saya. Kadang, orang yang meremehkan kita tanpa sadar memberi kita bahan bakar untuk membuktikan kemampuan kita. Namun di balik semua senyum dan keberhasilan itu, Andi tahu satu hal. Ia belum sampai di akhir cerita. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar membeli restoran dan membuktikan diri. Sebuah perasaan aneh muncul setiap kali ia duduk di ruang kantor restoran itu. Ada aroma kayu tua yang familiar, meja dengan goresan kecil di sudutnya, dan lemari tua yang terkunci. Ia belum sempat membukanya, tapi entah kenapa ia merasa lemari itu menyimpan jawaban atas pertanyaan yang bahkan ia sendiri belum tahu. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, bab berikutnya dari hidupnya sudah menunggu. Sebuah akhir, yang justru akan menjadi awal dari cerita yang lebih besar. Pagi itu, Andi datang ke restorannya dengan langkah ringan. Matahari baru saja naik, sinarnya memantul di kaca-kaca besar bangunan itu. Di luar, papan nama baru terpampang gagah, Restoran Prasetyo. Nama itu sederhana, tapi punya arti yang dalam. Nama keluarga yang dulu hanya bisa ia banggakan dalam hati, kini terpasang besar di tengah kota. Andi menenteng tas kerja kecil. Dia tidak suka tas besar yang ribet. Di dalam tas itu hanya ada laptop, buku catatan, dan satu bolpoin yang ia beli di warung dekat pasar. Bukan barang mahal, tapi cukup untuk menjalankan sebuah restoran besar. Begitu masuk, para karyawan yang dulu bekerja di bawah Pak Surya sudah terbiasa menyapanya dengan hormat. "Pagi, Pak Andi." "Pagi, semua," jawabnya sambil tersenyum. Ratna, pelayan yang dulu arogan itu, sekarang juga menyapanya. Awalnya canggung, tapi lama-lama biasa saja. Andi tidak pernah mempermasalahkan masa lalu di hadapan mereka. Dia tidak mau restorannya jadi tempat dendam. Dia mau ini jadi tempat kerja yang nyaman, bukan panggung balas sakit hati. Hari itu, Andi berniat membereskan laci meja kerjanya. Sejak pertama kali masuk sebagai pemilik, ia belum pernah benar-benar membongkar isi laci lama. Semua dokumen dari era Pak Surya masih bertumpuk. Kertas-kertas menua, map lusuh, bahkan ada beberapa kwitansi dari puluhan tahun lalu. Saat sedang memilah, tangannya menyentuh sebuah amplop coklat yang tebal. Di bagian depannya tertulis dengan tinta biru, "Kepada pemilik restoran sejati." Tulisan tangan itu rapi tapi sedikit bergetar, seperti dibuat orang yang sudah tua. Andi mengernyit. "Apa ini?" gumamnya pelan. Dia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dan sebuah foto hitam putih yang sudah menguning. Foto itu memperlihatkan seorang pria berusia sekitar 30-an, berdiri di depan restoran yang sama, hanya saja papan namanya berbeda. Di bawah foto, ada tulisan tangan. Restoran Prasetyo, 1985. Jantung Andi berdetak lebih cepat. Nama itu, sama seperti namanya sekarang. Tangannya sedikit gemetar saat ia membaca surat yang ada di dalam amplop. Surat itu ditulis oleh seseorang bernama Prasetyo Santosa. "Untuk anakku, jika suatu hari kau membaca ini, ketahuilah, restoran ini pernah menjadi milik keluarga kita. Aku membangun tempat ini dengan keringat dan mimpi, berharap kau akan melanjutkannya. Tapi keadaan berkata lain. Hutang menumpuk, dan aku terpaksa menjualnya untuk menyelamatkan keluarga kita dari kebangkrutan. Saat itu kau masih kecil, mungkin belum mengerti. Aku pergi meninggalkan kota ini untuk mencari nafkah di tempat lain. Jika takdir mempertemukanmu lagi dengan restoran ini, ingatlah, ini bukan hanya bangunan. Ini adalah rumah kita yang hilang. Jaga ia baik-baik. Ayahmu, Prasetyo Santosa."